Pokok pikiran ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau hidup masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ini satu pernyataan, satu sikap Muhammadiyah yang kemudian menjadi satu dasar bagi Muhammadiyah dalam melaksanakan gerak dan dinamikanya. Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama. Dalam keyakinan Muhammadiyah, hukum, aturan, hukum, aturan, kemudian ideologi dan lain sebagainya nggak ada yang bisa dipakai untuk menciptakan kehidupan yang harmoni kecuali ajaran hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bisa dipahami dari beberapa ayat, misalnya di dalam Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Artinya agama yang betul-betul bisa diterima, bisa diakui oleh Allah, yang bisa menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupan di dunia hanya satu, yaitu Islam. Kemudian di dalam surat yang sama, ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan bagi siapa saja yang berharap mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka semua amal kebajikannya, amal solehnya, perbuatan baiknya dan lain sebagainya tidak diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan yang diyakini oleh Muhammadiyah seperti itu. Jadi keyakinannya jelas, tegas, hanya satu yang bisa membawa kepada kemakmuran, keadilan, kemaslahatan, kedamaian bagi alam semesta. Dan tidak ada ajaran-ajaran yang lain. Tapi Muhammadiyah harus segera diingat, Muhammadiyah mengakui ada pluralitas keberagamaan. Secara keyakinan, Muhammadiyah meyakini hanya satu ini yang benar. Hanya satu ini yang bisa, yang mampu mengatur kemaslahatan umat manusia. Dalam keyakinan itu. Tapi dalam realitas hidup di dunia, Muhammadiyah mengakui ada pluralitas beragama. Ada pluralitas keyakinan. Bahwa ternyata di dunia ini ada orang yang beragama dengan agama yang lain. Ada yang berkeyakinan dengan keyakinan yang lain. Terserah kepada mereka, mereka memiliki kebebasan untuk meyakini keyakinannya, untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Mereka yakin bahwa agamanya yang benar, silakan keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwasanya keyakinan filsafatnya itu yang paling benar, silahkan mereka meyakini keyakinannya itu, dan mereka semua tetap punya hak untuk hidup, punya hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya tersebut. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi, karena sudah jelas mana itu petunjuk dan mana itu yang menyimpang. Ya, keyakinannya seperti itu. Dan Islam merupakan agama yang sudah sempurna. Allah telah menyempurnakan agama Islam dan Allah sudah meridhai Islam ini sebagai agama yang menjadi pedoman bagi hidup umat manusia. Di dalam Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini sebagai pernyataan bahwasannya Islam itu sebagai agama yang sempurna, agama yang telah
dideklarasikan oleh Allah sebagai agama yang bisa menjadi panduan hidup manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, di dunia dan di akhirat. Nah, sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum Allah itu adalah hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang difahami tidak secara literal, tetapi difahami dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, inilah Muhammadiyah sangat bisa menerima, sangat welcome kepada akal pikiran. Akal pikiran itu dipakai untuk memahami sumber ajaran Islam, dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga karenanya Majelis Tarjih itu menggunakan 3 pendekatan untuk memahami Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah pendekatan bayani. Pendekatan bayani itu mementingkan teks, bagaimana bunyi teks, bagaimana pemahamannya menurut tata aturan bahasa. Kemudian yang kedua menggunakan burhani. Burhani itu sangat mementingkan konteks. Bagaimana konteks ketika Quran turun, bagaimana substansi yang ingin dicapai oleh Quran dan Sunnah, mementingkan konteks. Kemudian yang ketiga irfani. Irfani itu mementingkan substansi, mementingkan substansi. Jadi 3 hal tadi itu, teks, konteks, dan substansi, itu merupakan sesuatu hal yang dipadu menjadi satu paduan dan kemudian dipakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah.